Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Eka Rahayu dari NIM 211 IPTA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas suatu populasi ternak. Terima kasih. Ilmu pemuliaan ternak berperan dalam meningkatkan mutu genetik suatu ternak sehingga mampu menghasilkan keturunan yang memiliki karakteristik unggul, serta bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai ekonomis, serta meningkatkan kualitas produk peternakan. Tujuan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengetahui fungsi dan penerapan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sedangkan manfaat yang didapat adalah mampu meningkatkan mutu genetik ternak dengan cara memilih bibit unggul supaya menghasilkan mutu produk yang unggul pula. Selain itu, mampu menduga performa ternak di periode produksi berikutnya. Berikut adalah rekapitulasi data IBT dan bobot telur. Pembahasan pertama yaitu heritabilitas indeks bentuk telur 1. Berikut adalah data indeks bentuk telur 1 dari 4 pejantan dan 5 betina. Berikut adalah perhitungan heritabilitas indeks bentuk telur 1. Yang pertama adalah faktor koreksi diketahui, hasilnya adalah 106.186,165. Yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan yaitu 0,1935. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yaitu sebesar 18,012 dan derajat bebas antar pejantan atau DBS yaitu 3 buah. Kemudian selanjutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yaitu sebesar 16. Kemudian untuk kuadrat tengah antar pejantan atau KTS adalah 0,0645 dengan kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sebesar 1,12575. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Di sini KTHW memiliki nilai yang sama dengan ragam W dan sama pula dengan nilai KTW yaitu sebesar 1,12575. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Sebelum mencari KTHS, kita harus mencari ragam S dahulu. Untuk mencari ragam S, kita dapat menghitungnya dengan cara KTS min KTW dibagi K yaitu negatif 0,21225. Selanjutnya KTS dapat dihitung dengan cara ragam W ditambah K kali ragam S. Didapatkan hasil sebesar 0,0645. Selanjutnya heritabilitas dapat dihitung dengan cara heritabilitas sama dengan 4 kali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Didapatkan hasil sebesar negatif 0,93. Berikut adalah daftar sidik ragam dari indeks bentuk telur 1. Selanjutnya adalah perhitungan heritabilitas bobot telur 1. Di sini merupakan rekapitulasi data dari bobot telur 1. Untuk perhitungan heritabilitas bobot telur pertama yaitu kita harus mencari faktor koreksi. Di sini faktor koreksi diketahui hasilnya adalah sebesar 64.513,44. Kemudian yang kedua adalah jumlah kuadrat antar pejantan yaitu sebesar 1,0000278. Kemudian untuk jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW adalah sebesar 6,436. Kemudian untuk derajat bebas antar pejantan yaitu sebesar 3 buah. Berikutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Di sini didapatkan hasil sebesar 16 buah. Selanjutnya untuk kuadrat tengah antar pejantan atau KTS didapatkan hasil sebesar 0,333. Kemudian untuk KTW didapatkan hasil sebesar 0,402. Kemudian untuk KTHW nilainya sama dengan ragam W dan nilainya sama dengan KTW yaitu sebesar 0,4022. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Untuk mencari KTHS kita terlebih dahulu mencari ragam S. Dengan cara KTS min KTW dibagi K didapatkan hasil sebesar negatif 0,01378. Kemudian untuk mencari KTHS diketahui dengan cara ragam W ditambah K kali ragam S. Di sini diperoleh hasil sebesar 0,333343. Kemudian untuk mencari heritabilitas bobot telur pertama diketahui dengan cara heritabilitas sama dengan 4 kali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Didapatkan hasil sebesar negatif 0,14. Berikut adalah daftar sidik ragam dari bobot telur. Selanjutnya adalah pembahasan. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menduga kemampuan genetik suatu ternak dalam menurunkan sifat kepada keturunannya di dalam suatu populasi. Rentang nilai heritabilitas antara 0 sampai 1. Sedangkan heritabilitas memiliki tingkatan yaitu tinggi apabila heritabilitas lebih dari 0,5, sedang apabila bernilai antara 0,2 sampai 0,5, dan rendah apabila nilai heritabilitas kurang dari 0,2.
Berdasarkan hasil perhitungan heritabilitas, diperoleh hasil sebesar negatif 0,93 untuk heritabilitas indeks bentuk telur dan negatif 0,14 untuk heritabilitas bobot telur. Dari hasil yang telah dihitung diketahui bahwa nilai heritabilitas dari IPT dan bobot telur termasuk rendah. Tinggi rendahnya suatu nilai heritabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lingkungan tempat tinggal ternak dan data yang diperoleh serta genetik ternak. Selanjutnya adalah korelasi genetik. Berikut adalah rekapitulasi data korelasi genetik dari bentuk telur 1 dan bobot telur. Selanjutnya adalah perhitungan korelasi genetik. Yang pertama adalah faktor koreksi. Di sini diketahui faktor koreksinya adalah 82.767,35 dengan jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS sebesar 0,573 dan jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW sebesar 6,624 dan derajat bebas antar pejantan sebesar 3 buah. Selanjutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW diketahui hasilnya sebesar 16 buah. Kemudian untuk hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS sebesar 0,19 dan hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW sebesar 0,41. Untuk hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW sebesar 0,41 karena memiliki nilai yang sama dengan KOF-B atau HKRW. Selanjutnya adalah hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS memiliki nilai yang sama dengan KOF-S. Untuk mengetahuinya, kita harus menghitungnya dengan cara HKRS dikurangi HKRW dibagi K, didapatkan hasil sebesar negatif 0,04. Kemudian kita dapat menghitung korelasi genetik dengan cara menghitung 4 KOF-S dibagi akar dari 4 ragam S ditambah 4 ragam W. Kemudian didapatkan hasil sebesar negatif 0,83. Berikut adalah daftar sidik ragam dari korelasi genetik. Selanjutnya adalah pembahasan. Korelasi genetik merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara dua peubah atau dua sifat. Hasil perhitungan yang diperoleh sebesar negatif 0,83. Korelasi genetik memiliki rentang antara negatif 1 sampai dengan 1. Korelasi genetik sendiri memiliki 3 kategori, yaitu rendah apabila nilainya kurang dari 0,25, sedang apabila nilainya antara 0,25 sampai 0,5, dan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,5. Dari hasil yang telah dilakukan, ditunjukkan bahwa nilai korelasi genetik tergolong rendah. Tinggi rendahnya suatu nilai korelasi genetik diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pengambilan data, lingkungan, dan metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya adalah repeatabilitas antar kelas. Berikut adalah rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas. Berikut adalah perhitungan repeatabilitas antar kelas. Didapatkan hasil sebesar negatif 0,5. Selanjutnya adalah pembahasan. Repeatabilitas merupakan suatu parameter genetik yang berguna untuk mengukur kesamaan antara suatu sifat yang diukur berkali-kali pada individu yang sama selama dia hidup. Adapun rentang nilainya yaitu antara 0 sampai 1. Hasil yang didapat dari perhitungan repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir 1 dan 2 yaitu sebesar negatif 0,5. Nilai repeatabilitas sendiri terdiri dari 3 kategori, yaitu rendah apabila nilainya kurang dari 0,25, sedang apabila memiliki nilai antara 0,25 sampai 0,5, dan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,5. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa kemampuan ternak mengulang produksi pada periode berikutnya tergolong rendah. Nilai repeatabilitas sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gen aditif atau pengaruh lingkungan, jumlah data yang diambil, dan metode perhitungan yang digunakan. Selanjutnya adalah repeatabilitas dalam kelas. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas. Selanjutnya adalah perhitungan repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama adalah faktor koreksi. Faktor koreksi di sini diketahui hasilnya yaitu sebesar 115.894,85 dengan jumlah kuadrat antar individu yaitu sebesar 2,02 dengan jumlah kuadrat pengukuran dalam individu yaitu sebesar 13,95 dan derajat bebas antar individu sebesar 11. Selanjutnya adalah derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. Didapatkan hasil sebesar 24 dengan kuadrat tengah antar individu atau KTB sebesar 0,1836 dan kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW sebesar 0,58 dengan KTHW yang sama yaitu 0,58. Berikut adalah daftar sidik ragam dari repeatabilitas dalam kelas. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Untuk menghitung KTHB diharuskan menghitung ragam B terlebih dahulu, yaitu dengan cara KTB min KTW dibagi K. Didapatkan hasil negatif 0,132. Selanjutnya KTHB dapat dihitung dengan cara ragam B ditambah K kali ragam B. Didapatkan hasil sebanyak 0,184.
Selanjutnya, repeatabilitas dapat dihitung dengan cara ragam B dibagi ragam B ditambah ragam B didapatkan hasil negatif 0,295. Selanjutnya adalah pembahasan. Hasil yang diperoleh dari perhitungan repeatabilitas dalam kelas yaitu sebesar negatif 0,295. Nilai repeatabilitas diri terdiri dari 3 kategori, yaitu rendah apabila memiliki nilai kurang dari 0,25, sedang memiliki nilai 0,25 sampai 0,5, dan tinggi apabila memiliki nilai lebih dari 0,5. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa kemampuan ternak mengulang produksi pada periode berikutnya tergolong rendah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu gen aditif, pengaruh lingkungan, dan jumlah data yang diambil serta metode yang digunakan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas IBT dan bobot telur termasuk terendah. Nilai korelasi genetik antara IBT dan bobot telur juga tergolong rendah, serta nilai repeatabilitas antar kelas IBT dan dalam kelas juga termasuk rendah.